Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia dalam menjalani proses kehidupannya maka akan menempati 5 alam. Yang pertama alam arwah yang disebut alam ruh, kemudian alam rahim, alam dunia, alam barzah, dan alam akhirat. Itu 5 alam yang dilalui oleh manusia dalam kehidupannya. Kalau di Cicadas ada lagi alam 1, alam segar. Dua kehidupan yang sudah kita lalui, alam arwah dan alam rahim. Di alam arwah kita tidak tahu persis dan tidak merasakan kehidupan seperti apa. Yang jelas kehidupan di alam arwah pernah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersaksi, alastu rabbikum. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 79 kalau nggak salah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala sahidna. Kemudian ruh itu menjawab, ya betul, kami menyaksikannya. Menurut para ulama kehidupan di alam ruh itu lama, 4000 tahun terjadinya hidup kita di alam ruh, cuma kita tidak menyadarinya. Kemudian setelah di alam ruh kita berpindah ke alam rahim. Kehidupan di alam rahim rata-rata 9 bulan, maksimalnya 1 tahun dulu. Sekarang nggak ada. Sekarang udah waktu melahirkan lewat 1 hari saja sudah galau, sudah gelisah, buru-buru disesar. Dulu nggak ada. Dulu 10 bulan aman-aman aja, 11 bulan belum lahiran aman-aman saja, 12 bulan 1 tahun. Makanya orang tua dulu nyebutnya hamil kebo, 12 tahun. Tapi sekarang nggak ada. Di alam rahim pun kita tidak merasakan kehidupan. Kemudian Allah pindahkan dari alam rahim ke alam dunia. Hidup kita di alam dunia buat membuktikan janji kita yang pertama kepada Allah di alam arwah, yaitu kita mengakui kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berjanji untuk beribadah dan mengabdikan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia diawali dari kelahiran, diakhiri dengan kematian. Dari mulai lahir sampai kematian itu tidak terasa waktu yang kita jalani. Sampai saat ini pun rata-rata di antara kita usia 40 ada 50, 60 ada, yang 70 ada? Belum ya, baru 60. Kalau 70 sudah aman melewati batas standar yang Allah tentukan. Karena standarnya hidup manusia itu adalah usia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang 65 berarti udah lewat, udah mendapatkan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi panjang umur bukannya umur kita itu bertambah jadi 90 tahun atau 100 tahun. Yang panjang umur itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Para ulama banyak yang umurnya pendek, seperti Imam Al-Ghazali, kemudian Imam Syafi'i, umurnya pendek-pendek, Bu, tidak nyampe 70 tahun. Tetapi kebaikannya sampai saat ini dikenang oleh seluruh umat Islam. Bahkan karya tulisnya jadi rujukan bagi umat Islam. Itu luar biasa, panjang umur.
Jadi ketika kita pengen panjang umur, hakikatnya perbanyak amal soleh, perbanyak kebaikan kita. Dari kehidupan di dunia ini walaupun sementara, ada batas waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, ajal namanya atau kematian. Siapapun orang itu pasti akan mengalami itu. Kenapa? Karena al-mautu babun wa kullu nasu dahiluha. Kematian itu adalah pintu dan setiap orang pasti akan melewati pintu tersebut. Kita tidak ada masalah dengan kematian, jangan dipikir, Bu. Jangan dipikirkan kematian itu karena pasti semua. Jangan ditakuti oleh kita. Kalau dengan takut kematian kita tidak mati boleh. Tapi kalau dengan takut kematian tetap aja mati, jangan. Mendingan kematian itu harus dipersiapkan oleh kita. Apanya yang dipersiapkan? Bukan tempatnya. Tempatnya itu urusan yang hidup nanti. Mau dikubur monggo, tidak dikubur enggak ada urusan dengan kita. Kita mah sudah meninggal, tidak punya urusan dengan alam dunia. Ketika meninggal, mengurus jenazah itu kewajiban yang hidup. Kewajiban yang hidup. Tetapi rata-rata di kita ketika orang meninggal itu pasti dikubur. Pasti dikubur. Setelah dikubur, kita itu menunggu kapan datangnya hari kiamat. Dalam bahasa agama adalah barzah, alam barzah yang akan kita singgahi setelah hidup di alam dunia ini. Berapa lamanya? 1000 tahun. Perbandingannya 1 hari di alam barzah dengan 1 hari di alam dunia. Yang saat ini orang tua kita meninggal baru 1 tahun, berarti belum ada 1 hari, Bu. Di sana hitungannya 1000 tahun. Bayangkan oleh kita 1 hari di alam barzah, 1000 tahun di alam dunia. Lama nunggunya. Makanya ketika lama nunggu itu butuh persiapan yang banyak. Pasti kita semua akan tinggal di alam barzah sebagai penantian dan menunggu datangnya kapan hari kiamat. Makanya oleh kita disebut alam kubur, padahal tidak setiap orang yang meninggal dikubur. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang tidak dikubur akan mengalami siksa kubur? Akan mendapatkan nikmat kubur? Pasti. Karena banyak orang yang meninggal dunia, jatuh dari pesawat, tenggelam di lautan, tidak ketemu jasadnya. Banyak orang yang ketika masuk ke hutan diterkam binatang buas, tidak ketemu jasadnya. Bahkan di sebagian negara ada orang yang meninggal dihanyutkan ke sungai. Di India dihanyutkan ke sungai Gangga. Ada orang yang meninggal dibakar sehingga jasadnya tidak berbentuk kembali. Apakah orang itu akan ketemu dengan nikmat dan siksa kubur? Pasti. Karena yang merasakan nikmat dan siksa kubur itu adalah ruh kita. Sedangkan ruh itu ditempatkan oleh Allah di alam barzah. Kalau di alam kuburnya hanya sebatas jasad, hanya sebatas jasad alam kubur. Kalau alam barzah itu adalah penantian kita, menunggu kita di alam barzah sampai datangnya hari kebangkitan. Salah satu keuntungan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada nabi lagi setelah Nabi besar Rasulullah SAW, jadi jaraknya dengan hari kiamat itu dekat dibandingkan dengan umat-umat nabi terdahulu. Mereka dari meninggal sampai saat ini masih tinggal di alam kubur. Apa yang terjadi di sana? Apa mereka tidur? Apa mereka istirahat? Wallahu a'lam. Akan dikembalikan dengan amal kita masing-masing. Yang jelas di alam kubur itu ada nikmat kubur, ada azab kubur, siksa kubur. Ini yang diwanti-wanti oleh Rasul kepada kita.
Rasul mengajarkan kepada kita, hendaklah kamu ketika dalam sholat memohon kepada Allah 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannama wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. 4 hal yang mohon kita pelindungan kepada Allah ketika sholat, dibaca ketika tasyahud akhir sebelum salam. Suka dibaca Bu? Insyaallah, alhamdulillah. Mohon pelindungan kepada Allah karena begitu dahsyatnya siksa yang terjadi di alam kubur, sehingga kita mohon pelindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kehidupan di dunia ini, maka hendaklah persiapkan bekal supaya kita selamat dari siksa kubur. Apa amal itu Bu? Menurut Abu Laits As-Samarqandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, ada 4 hal yang mampu menyelamatkan kita dari alam kubur. Man aroda ayan jua min adzabil qabri. Barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, fa'alaihi ayyulazima bi arba'ati asya'a. Maka hendaklah orang itu membiasakan 4 hal. Yang pertama adalah kasratut tasbih, memperbanyak tasbih. Yang kedua, muhafadzatu sholawatil khamsi, menjaga dan memelihara salat yang 5 waktu. Yang ketiga, qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Yang keempat, wa kasratus shadaqah, memperbanyak sedekah. Ini 4 hal menurut Abu Laits As-Samarqandi bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur. Tidak enteng Bu menghadapi siksa kubur itu. Setiap orang yang masuk ke alam kubur, yang pertama yang dihadapinya adalah tanah. Tanah itu bisa menghimpit seluruh orang yang masuk ke alam kubur, termasuk orang-orang yang baik. Tapi cara menghimpitnya beda. Ketika orang yang masuk ke alam kubur orangnya solih, orangnya solihah, orang yang baik-baik, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan dihimpit oleh tanah bagaikan dekapan seorang ibu yang penuh dengan kasih sayang terhadap anaknya. Bisa memeluk Bu, dipeluk kita sambil dihimpit oleh tanah pelan-pelan bagaikan dekapan seorang ibu kepada anaknya. Tentunya tidak menimbulkan rasa sakit, malah nyaman kita dibuatnya ketika berada dalam dekapan tanah. Tetapi ketika orang-orang yang durhaka, orang-orang yang memiliki amal solehnya yang minim masuk ke alam kubur, maka akan dihimpit oleh tanah dalam keadaan zigzag. Tanah itu menghimpit bukan dari arah kanan ke kiri, tapi arah kaki ke kepala. Bagaimana jasad seseorang yang masuk ke alam kubur dihimpit oleh tanah dari kaki ke kepala Bu? Tulang-tulangnya pada patah, berserakan saling menusuk ke badan kita, ke kulit kita, hancur luar biasa. Itulah salah satu siksaan yang terjadi di alam kubur. Makanya banyak cerita, banyak kisah ketika seseorang dikuburkan pada waktu itu, kemudian ada sesuatu perhiasan yang menguburkan ketinggalan, maka harus diambil kembali, padahal belum lama keadaan mayit sudah luar biasa hancur. Itu pertanda terjadi siksa kubur yang sangat dahsyat, yang mesti kita khawatirkan. Mau minta tolong ke siapa? Tidak ada orang lain yang ikut, tidak ada orang lain yang bisa mendengar teriakan orang yang meninggal, kecuali amal kita sepenuhnya yang dilakukan saat ini ketika kita hidup di alam dunia. Maka yang pertama, Abu Laits As-Samarqandi menganjurkan kepada kita perbanyak tasbih.
Kata ibu, saya baca tasbih nggak empuk-empuk, keras yang ada. Memperbanyak membaca tasbih. Yang mana tasbihnya? Tasbih itu beragam, Bu. Ada yang paling pendek, subhanallah, 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 sambil duduk, sambil masak, sambil ngepel, sambil mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Karena tasbih itu termasuk zikir. Zikir itu adalah aktivitas hati. Luar biasa, subhanallah itu, tasbih itu mampu menyelamatkan kita dari berbagai keadaan. Ketika dalam kehidupan hati kita itu sumpek, hati kita itu selalu panas, tidak tenang, maka untuk menenangkan situasi itu perbanyak membaca tasbih, bisa adem, Bu. Apalagi bacaan depan suami, tanggung bulan bacanya yang kenceng, subhanallah, subhanallah. Kata suami, kenapa Bu baca subhanallah? Biar hati adem. Nanti keluar insya Allah. Jadi memang beda, Bu. Ketika hati kita dekat dengan Allah, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun masalah yang dihadapi oleh kita bisa diselesaikan dengan tenang. Kenapa? Kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan panik, Bu. Kenapa? Karena ada keyakinan yang luar biasa dalam diri kita terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang-orang yang tidak pernah datang ke majlis taklim. Beda dengan orang-orang yang tidak biasa zikir kepada Allah. Beda dengan orang-orang yang tidak biasa membaca Al-Quran. Ketika menyelesaikan masalah itu, mereka akan selesaikan secara arogan. Beda, Bu. Memang harus beda. Kenapa kita ibu-ibu majlis taklim harus bisa menonjolkan kepada mereka sesuatu yang berbeda. Harus ada perbedaan dengan mereka. Akhlaknya harus beda, pakaiannya harus beda, segala sesuatunya harus beda. Kenapa? Karena kita itu sering mendengarkan nasihat agama. Insya Allah akan menyirami hati kita. Perbanyak membaca zikir, bil khusus tasbih. Subhanallah, enteng, enteng. Subhanallah, subhanallah. Berapa kali bacanya? Minimal 100 kali. Satu kali duduk minimal 100 kali. Ketika seseorang membaca tasbih 100 kali, baik pagi ataupun sore, maka dia akan datang pada hari kiamat tidak ada yang bisa menandingi pahalanya, kecuali yang datang pada kesempatan itu memiliki amalan yang sama atau lebih banyak dia daripada kita. Itu yang bisa menandingi. Ketika kita biasa membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah 100 kali, tidak ada yang menandingi pahala kita kecuali datang orang itu sama mengamalkan tasbih 100 kali atau lebih banyak dari kita. Itu yang bisa melebihi pahala dari kita. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW ketika duduk dengan para sahabatnya, kata Rasulullah, siapakah di antara kamu semuanya yang tidak mampu mengerjakan 1000 kebaikan dalam satu hari? Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, bagaimana mungkin 1000 kebaikan dalam satu hari? Kemudian Rasulullah bersabda, kata Rasul, ucapkan tasbih 100 kali per hari, itu sama dengan melakukan 1000 kebaikan. Dengan tasbih saja, Bu. Tasbih itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. 4 kalimat yang Allah cintai, ahabul kalami ilallahi arbaun, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar.
la yadurruka bi aibadata, tidak akan membahayakanmu dari mana saja kamu mulainya. Setiap kalimat yang ada kalimat tasbihnya itu disebut tasbih. Yang paling pendek subhanallah. Yang keduanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan habibatani ila rahman subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang enteng diucapkan oleh lisan kita, tapi berat dalam timbangan nanti di yaumil mizan, yaitu subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Enteng diucapkan oleh kita, tapi luar biasa dalam timbangannya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan paling banyak diucapkan dalam salat adalah tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, atau boleh subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi boleh. Dan sujudnya ganti subhanallah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi artinya sama, Bu. Artinya sama. 3 kali kita ketika ruku dibaca, 3 kali ketika sujud. Kemudian doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Bahkan ketika seseorang tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa membaca Fatihah, Rasulullah menganjurkan hendaklah ketika sholat baca tasbih. Ada seseorang mu'alaf baru masuk Islam, sementara waktu sholat sudah tiba, apa yang dibaca? Subhanallah, atau secara lengkap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pengganti bacaan sholat bagi yang tidak mampu membaca Fatihah. Kalau kita jangan, karena kita bisa membaca Fatihah, mampu membaca surat-surat yang lainnya. Kalau kita mampu membaca Fatihah, mampu membaca surat-surat yang lainnya, jadikan zikir ba'da sholat. Subhanallah, subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulk wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi berapa? 100 kali. Berarti kita baca tasbih 1 hari di luar sholat berapa, Bu? 500 zikirnya. 500 kali, luar biasa. Minimal itu zikir yang kita ucapkan. Insya Allah 100 kali lewat, Bu. Berarti kita sering membaca tasbih lebih dari 100 kali. Kalau yang setelah sholatnya suka wirid, suka zikir. Kalau enggak zikir enggak sampai, Bu. Jadi kalau sholat saja setelah sholat jarang zikir, apalagi di luar sholat. Ketika habis sholat zikir, insya Allah akan memaksakan di luar sholat zikir. Jadi mulai besok di luar sholat kita perbanyak subhanallah. Boleh subhanallah saja yang enteng, yang paling pendek. Boleh subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Boleh juga subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ini bacaan tasbih selain yang tadi ruku subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, maka boleh diganti dengan tadi. Jadi sebagian orang ada yang membaca itu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ada yang itu baca doa ruku dan doa sujudnya. Nggak bisa Pak Ustaz, subhanallah aja yang biasa yang kita baca. Sempurnanya bacaan tasbih yang mana? Yang tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar. Ini sempurnanya bacaan tasbih. Jadi insya Allah akan menyelamatkan kita, bukan hanya di alam kubur kita selamat dari siksa kubur, maka Allah jamin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu standarnya itu aja, Bu. Kita mau ngamalin apa lagi, Bu? Udah tua. Tinggal perbanyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut-ikutan anak muda sekarang. Main TikTok segala, Bu. Jangan, Bu. Boleh main TikTok, kita nyebarin. Hasil ngaji hari ini, oh ternyata saya dapat ilmu hari ini. Yang bisa menyelamatkan di alam kubur itu adalah perbanyak membaca tasbih. Di antaranya subhanallah. Itu jadi ilmu, Bu. Yang pertama. Yang keduanya, yang mampu menyelamatkan kita di alam kubur, muhafadzati sholawatil khamsi, memelihara dan menjaga sholat yang 5. Berbeda dengan mengerjakan. Kalau mengerjakan hanya mendirikan sholat, tetapi kalau menjaga dan memelihara dari syarat-syaratnya, dari rukun-rukunnya, dari sunnah-sunnahnya, zikirnya, doanya dipelajari oleh kita, dikerjakan oleh kita. Ba'diyah, qobliyahnya dijaga oleh kita. Karena ba'diyah dan qobliyah itu adalah keutamaan dari sholat. Jadi ketika kita ingin mencapai keutamaan dalam sholat, maka awali sholat kita dengan bersuci terlebih dahulu. Syaratnya kan, syarat sholat harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kalau hadas kecil hilangkan dengan berwudu. Kalau hadas besar harus mandi. Berwudunya dengan sempurna, karena tidak sempurnanya wudu akan menyebabkan sholatnya tidak sempurna. Kita diajarkan dari dulu ketika kita ngaji-ngaji di kampung, diajarkan tentang doa wudu, bagaimana cara mencuci telapak tangan, bagaimana doa ketika kita berkumur, bagaimana ketika istinsyak dan istinsar, bagaimana ketika membasuh muka. Dihafalkan oleh kita. Pasti hafal semua ibu-ibu. Hafal ya, Bu? Hafal. Bagaimana doa ketika kita mencuci telapak tangan? Allahumma hafad yadaya mimma asyika kulliha. Sebelum ketika kita membersihkan telapak tangan, Allahumma hafad yadaya mimma asyika kulliha. Kemudian ketika berkumur, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ketika menghirup air ke hidung, apa, Bu? Allahumma arini raihata jannata wa anta anni radin. Niat wudu, nawaitu doa Rafal hadathil asgori listibati sholati fadlillahi ta'ala. Basuhan muka yang kedua baru baca doanya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kemudian doa mencuci tangan yang kanan. Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisabai. Yang kanan, yang kirinya Allahumma la tu'tini kitabi bisimali aumi waroi. Doa semua, Bu, doa keselamatan. Makanya kata Rasul, orang yang paling mudah aku kenali nanti di alam mahsyar, 2 golongan manusia, kata Rasul. Yang pertama, orang yang wudunya sempurna, dan yang kedua, orang yang banyak membaca sholawat. Kenapa paling mudah dikenal? Karena orang yang sering berwudu, dari wudunya yang sempurna, maka bagian-bagian yang terbasuh dengan air wudu akan memancarkan cahaya. Wajahnya akan bercahaya karena sering berdoa kepada Allah. Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku. Yauma tabyaddu wujuh,
pada hari itu banyak orang yang bermuka hitam. Insya Allah orang yang terkena air wudu gampang dikenal, ya Rasulullah saya sering wudu. Kenapa? Mukanya putih. Karena terkena dengan siraman air wudu. Ini yang membedakan mandi dengan wudu. Kalau mandi, ibu sering mandi wajib, apa yang dibaca? Niat doang. Ketika membasuh kepala nggak ada doanya. Ketika membasuh pundak nggak ada doanya. Membasuh kaki nggak ada doanya. Makanya orang yang setelah menghilangkan hadas besar jangan langsung sholat. Walaupun ada yang membolehkan, ada karena kita sudah suci, tapi tidak sempurna. Tetap harus mengambil air wudu. Bersihan mana mandi sama wudu, Bu? Bersihan mandi pakai sabun, pakai sampo dan sebagainya. Tapi nggak bisa langsung sholat. Apa yang membedakan wudu dengan mandi? Doa. Kalau mandi hanya niat doang, sementara wudu semua yang dibasuh harus diawali dengan doa. Ini yang membedakannya, Bu. Kayaknya belum pada hafal doanya nih. Udah lupa apa ya? Boleh nanti diajarin ke yang lainnya yang bisa ditulis, Bu, biar nggak lupa. Doanya luar biasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma atini, ketika membasuh tangan, doanya Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma atini, ya Allah berikanlah buku catatanku dengan tangan kanan dan mudahkanlah hisabku nanti. Itu doanya seperti itu. Karena ketika buku catatan amal itu dibagikan nanti di alam mahsyar, bukan kita ngambil seenaknya, Bu. Bukan tangan kiri kita ke belakang, ayo kita berebut, enggak begitu. Jadi buku itu berterbangan, masing-masing berterbangan, buku itu menghampiri tangan kita. Jadi nggak bisa nolak. Ada yang menghampiri tangan kanan itu pertanda selamat. Kenapa? Karena setiap wudunya dia berdoa kepada Allah, Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma la tu'tini kitabi bisimali. Ya Allah, jangan kau berikan buku catatan amalku dengan tangan kiri. Aumi wara'i dhahri, ataupun diterima di punggungku. Kenapa? Pertanda orang celaka menerima buku catatan amal dengan tangan kiri, atau buku itu nemplok di punggung kita. Pertanda celaka orang itu. Makanya kita berdoa kepada Allah. Ini wudunya sempurna, insya Allah sholatnya sempurna. Jadi nggak cukup wudunya sempurna, sholatnya pun harus sempurna. Syarat dan rukunnya harus baik, sunnah-sunnah harus dikerjakan oleh kita, sehingga belajar terus kita menjadi sholat yang khusyuk, menjadi sholat yang tenang ketika sholat, tidak memikirkan apa-apa, lupa segala urusan dunia ketika kita sholat. Berbeda dengan kita, malah ingat urusan dunia ketika kita sholat. Sama begitu, Bu. Harusnya lupa urusan dunia. Kenapa? Kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, komunikasi dengan Allah, tenang batin kita, khusyuk ketika kita sholat. Kita tidak begitu. Justru urusan di luar sholat menghampiri kita ketika kita sedang sholat. Apa yang salah, Bu? Itu sholat kita seperti itu. Sholat kita masih jauh dari khusyuk. Sholat kita masih jauh dari ketenangan. Bagaimana sholat kita mau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tapi kita berharap dengan sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rugi kalau tidak diterima, Bu. Makanya kita terus berusaha semaksimal mungkin cari ketenangan ketika sholat. Kalau kita sudah tenang ketika sholat, pasti kita banyak melakukan sholat sunat yang lainnya. Kenapa kita sering meninggalkan sholat sunat? Karena tidak ada ketenangan dalam sholat. Berbeda dengan para alim ulama, mereka sholat itu anteng. Apalagi ngelihat sholatnya Rasul luar biasa, sampai bengkak kakinya nggak berasa. Itu Rasulullah.
Kita mah bengkak kaki karena cantengan. Cantengan bengkak kaki. Jauh kita untuk diterima oleh Allah. Makanya apa yang kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salat yang ibadah yang utama, belum bisa kita tenang melakukan salat. Ayo kita introspeksi diri kita. Terus belajar untuk memperbaiki salat kita supaya salat kita tenang. Bagaimana tenangnya salat, Bu? Bukan ngelamun. Ada salat saking tenangnya, ingat ini berapa rakaat ya, itu mah ngelamun. Kadang-kadang kita lagi sholat, di depan ada anak-anak yang nyanyi, ikutan nyanyi, itu mah ngelamun sholatnya. Maka sholat yang tenang itu udah biasa bisa. Makanya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Dua, jaga sholat kita, karena itu mampu menyelamatkan siksa di alam. Apa salah satu siksa yang terberat di alam kubur? Dililit oleh ular sujaul akro namanya. Bagi siapa? Orang yang sering meninggalkan sholat. Yang ketiga, yang mampu menyelamatkan di alam kubur adalah bacaan Quran, qiraatul Quran. Ini udah saya sampaikan sering, bahwa bacaan Al-Quran luar biasa, Bu, mampu menemani kita. Bahkan salah satu panggilan alam kubur untuk kita itu kan, alam kubur itu setiap hari memanggil kita 5 kali. Salah satunya kata alam kubur, ana baitul wahdah, aku ini adalah tempat yang sepi, tempat menyendiri, tidak ada teman satu pun yang menemani engkau. Faj'alil munisa, maka bawalah teman di alam dunia. Teman oleh kita cari dari sekarang. Siapa yang mau menemani kita di alam kubur? Suami kita? Belum tentu. Kata suami, oh enggak. Suami ketika meninggal, apa kita pengen ikut? Enggak. Kalaupun pengen ikut enggak boleh. Maksa pengen ikut enggak boleh. Hidup-hidup di kubur nggak boleh, kecuali mati dulu. Anak kita belum tentu, pasti tidak ada yang mau. Tetangga apalagi. Siapa yang menemani kita? Salah satunya adalah qiraatul Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Baca Al-Quran itu jangankan pinter, terbata-bata pun masih mendapatkan pahala. Jangankan ngerti, enggak ngerti pun kita mendapatkan pahala. Per huruf dibalasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 1 huruf 10 kebaikan. 10 huruf berarti 100 kebaikan. Dari keunggulan membaca Al-Quran. Baca oleh kita. Enggak bisa baca Al-Qurannya belajar, masih ada waktu. Tidak ada yang ngajarinnya bohong. Enggak harus bayar, Bu. Hari ini, saat ini saya di rumah standby, Bu. Nggak ada kegiatan apa-apa. Kerja enggak, saya megangin tasbih aja, Bu. Nungguin tasbih empuk. Kalau hanya sekedar membaca Al-Quran bisa, Ibu kapan bisanya? Pak Ustadz, saya mau belajar Al-Quran. Alhamdulillah. Nggak usah ganti ongkos, nggak usah. Nggak usah bayar, nggak usah. Ikhlas. Kalau ada apa-apa ngasih buat gini silakan. Buat bini saya. Tapi jangan buat saya ngasihnya gitu. Belajar, Bu, nggak ada ruginya. Berkorban kita demi kebaikan kita, karena untuk amal kita. Demi kebaikan kita, insya Allah kita akan dilindungi oleh bacaan Al-Quran. Ketika pertama masuk di alam barzah, sampai-sampai malaikat merasa risih dengan kehadiran Al-Quran di samping kita, duduk aja, Bu, menjelma sebagai manusia. Malaikat itu risih ketika mau bertanya kepada si jenazah tersebut. Kata malaikat, siapa engkau? Aku adalah teman dari jenazah ini yang setiap saat dibaca oleh dia. Dikira lebih 10 menit, tadi kan kurang 10 menit ya. Maaf, satu lagi tanggung. Jadi Al-Quran yang mampu menyelamatkan
menyelamatkan kita di alam kubur. Yang terakhir adalah sodakoh. Apa siksanya bagi orang sodakoh ketika masuk ke alam kubur? Orang yang sering meninggalkan sodakoh akan menyesal semenyesal-nyesalnya. Makanya jeritan orang yang tidak pernah sodakoh di alam dunia, dia memohon kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku ke alam dunia supaya aku menjadi orang-orang yang bersodakoh. Jangan menunggu meninggal, Bu. Beramal itu jangan menunggu meninggal. Selama kita masih hidup, kata kita gampang, sholat mah nanti ketika meninggal kita bayar fidyah. Gampang ketika kita meninggal dunia tidak bisa membaca Al-Quran, nanti nyuruh orang-orang membaca Al-Quran. Sodakohnya nanti ketika kita sudah meninggal, belum tentu. Mendingan kita menanam sendiri daripada dikasih orang lain. Bukan saya tidak boleh mengajikan untuk orang meninggal, bukan, saya pun suka, Bu. Ketika ada orang meninggal saya suka ikut. Lebih baik kita yang baca Al-Quran saat ini daripada nanti orang yang bacakan. Lebih baik kita sodakoh saat ini daripada keluarga kita nanti yang memberikan sodakoh. Lebih baik sekarang, jangan sayang-sayang, sodakohkan, karena itu bisa menyelamatkan kita di alam kubur. 4 hal mudah-mudahan kita bisa menjaga dan melaksanakannya, dan insya Allah bisa menyelamatkan kita ketika kita masuk di alam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina syafina wa durina karimina wa maulana Muhammad sallim wa Allah tabaraka wa ta'ala kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wahdina subul salam wa najina minadh dhulumati ilan nur wa jaddid tawfa wa syama dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah salah satu jemaah kita yang sakit, Ibu Yeti Nurhayati binti Haji Mikdar. Kita doakan mudah-mudahan sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan dengan kesembuhan, dan mudah-mudahan yang sakitnya diberikan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Al-Fatihah kedua kita tujukan kepada orang-orang tua kita, baik yang masih hidup, mudah-mudahan disehatkan serta dipanjangkan umurnya. Yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosanya, Allah terima segala amal kebaikannya, ditempatkan di tempat yang penuh dengan rahmat Allah, dan akhirnya dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah terakhir kita tujukan di antara kita siapa saja yang mempunyai hajat, yang mempunyai kebutuhan, yang sedang kesusahan, mudah-mudahan segala hajatnya diluluskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala kesusahannya diganti dengan kemudahan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.